Saya mau katakan Bang Refli, saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak, karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Ya, tunggu dulu. Kertas yang tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Ya, boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali Oke. lagi. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Nah, ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya tunjukin dong ijazahnya. Ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah ini bacanya gitu. Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh iya. Salinan dari cetakan PDF, hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Lalu ada apa lagi? Sudah. Nggak ada, cuma satu aja Bro. Jadi itu begini tekniknya, laporan polisi itu berbunyi seperti ini, di-scan dari file. Oh, paham ya? iya. Dari copy dari scan. Oke. Tidak langsung. Coba saya boleh baca ya. Oke, silakan. Oke, kepada Rosadi. Berarti ini yang sudah dikasih ke Polda Metro Jaya. Ya. Untuk alat bukti. Ya. Nah, ini jasa asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami mengatakan jasa Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Jangan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya. Kalau tiba-tiba hilang siapa? Ini bukan asli tapi asli. Ya. Boleh disentuh. Bosnya yang dimaksud embos itu ini loh. Ini mana tunjukkan Ini loh, di belakang. Ada tembusnya ini loh. Ini ada embos. Ini loh. Oh, ada Embos ini UGM ya. Ada embosnya. Embosnya ini. Ini Bro. Embos itu di belakang Bro. Nggak kelihatan ke depan, Pak. Ini embos itu di belakang. Nih, dari depan nggak kelihatan Bro. Ada yang kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Ini gini, diraba, diterawang, dilihat. Iya, kalau di Terawang ada embosnya ya. Pertanyaannya kepada Pak Jokowi, wani pora. Oke ya, mudah-mudahan ini kemenangan buat kita ya. Ngomong-ngomong saya mau komplain nih. Apa tuh? Nama saya digunakan tanpa izin. Wah. Mau lihat embos yang ini Pak Taufik. Oh, silakan. Embosnya ini. Ya, ini embosnya. Ini biar UGM yang menjelaskan. Saya kan UNS. Tidak, ini biar saya layani dulu. Teman-teman, hari ini harusnya kita semua akan menyaksikan ijazah asli UGM Terangkan. versi Pak Jokowi. Nah, salah satu yang membuktikan adalah ada embos. Jadi teman-teman embosnya ini. Nah, tolong diangkat sedikit Mas, biar kelihatan, biar diterawang. Nih, bagian embos ada di sini teman-teman. Nah, ini tahun 2005 ya. Untuk saya nih wisuda tahun 2005 Februari. Kemudian ini yang top Taufan. Ya. Tahun berapa? Ini tahun 2001. Ya, 2001. Nah, embosnya juga ada nih. Nih, kelihatan sekali. Fakultas apa aja ini, Bang? Ini Fakultas Ekonomi. Oh, ekonomi Abang apa? Ini Sospol. Sospol. Nah, Semuanya ada embos ya Mas Bangun? Ada embosnya Mas Bangun. Mas Bangun berani nggak kalau besok ternyata Pak Jokowi mendatangkan Joshua Sinambela dan memeriksa ini? Bos, tidak mungkin. mereka kan punya hak, ya silakan. Tapi kami juga punya saksi ahli. Berani aja ya. Kan tempat yang paling terhormat kata Pak Muhammad Taufik adalah pengadilan. Tapi kami tidak yakin mereka mendatangkan Ahli. Tidak mungkin ya. Oke. Dan barangkali kemarin yang perlu diluruskan Pak Taufik yang di media banyak sekali. Ya itu dari Tribun katanya tidak valid. Ini bukannya hari ini bukannya tidak valid, tidak ada men. Ya jadi tolong Tribun kutip lengkap dong. Jangan dibilang kami tidak valid. Tong ini jasanya asli kok. Ijazah itu mesti dibayar bersangkutan dong. Saya di framing katanya hilang begini. Ini sudah sah selesai. Tadi perlu di. Oke, berarti ada sebuah tantangan ya untuk kubu Pak Joko Widodo untuk memeriksa ijazah ini asli atau tidak. Ya, saya
bahasanya orang Solo bukan menantang. Kami mempersilahkan tim ahli dari Pak Jokowi, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan turut tergugat untuk mendatangkan super ahli menguji ijazah kami. Nah, kami tidak perlu mendatangkan orang banyak, kami cukup mendatangkan seorang Rismon Sianipar saja cukup ya. Oke, silakan ijazah ini mau diuji. Ahli loh, Pak. Ya, ini kita lihat ya. Ini terbitan 2005 aja sudah mau hapus ininya. Oh, stempelnya ya. Stempelnya aja udah lamat-lamat ini. Ini 2005, membayangkan tahun 85. Iya. Lebih lama lagi punya Mas Taufan. Iya, no, ini pasti kan sudah ada kabur-kabur ini loh, sudah ada. Kalau sudah tua wajar aja lecek-lecek ya. Kalau bahasa Jogjanya meletre. Jadi kalau ijazah 85 nggak meletre, itu saya yakin 162% terbitan Universitas Pojok Pasar Pramuka. Oh, dan fotonya sudah agak menguning ya. Iya dong, mengunik. Kayaknya dulu saya ini Pak Muhammad Taufik. Oke. Terus Bro Michael nih. Yang pernah diwawancara. Pak Rektor Iya. Dr. Sofyan Effendi. Dr. Sofyan Effendi. Oke, kita punya hilal baru. Ayolah kawanku, datanglah kemari. Tanggal 13 di Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini teman-teman. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman, jagat media sosial dan ruang publik kita kembali diguncang oleh polemik yang tak kunjung usai. Ya, apalagi kalau bukan misteri di balik akun kontroversial Fufu Fafa. Ya, di mana teman-teman, isu ini bukan lagi sekedar gosip netizen, tapi sudah menjadi bola salju yang menggeliggir luar. Ya teman-teman, bahkan berpotensi mengancam posisi politik penting di negeri ini. Ya teman-teman, kita melihat dalam sebuah diskusi sengit, politisi senior Adian Manitupulu dan pakar hukum Refli Harun merujak abis fenomena ini. Ya, di mana Adian Manitupulu dengan tegas menyoroti betapa rendahnya etika dan nilai moral dari narasi yang dibangun oleh akun tersebut. Ya, menghina ranah pribadi, melontarkan kata-kata kotor hingga merendahkan fisik dan orientasi seseorang. Ya, ini adalah tindakan yang tidak berada di luar koridor etika bangsa kita. Ya teman-teman, Adian mengingatkan bahwa seberapa apapun pilihan politik kita tidak boleh menoleransi cara-cara kotor seperti itu. Ya, di mana juga teman-teman, pembiaran terhadap tindakan tercela ini hanya akan berdampak pada pengulangan hal serupa di masa depan. Kita juga melihat teman-teman, jejak digital itu kejam dan sulit dihapus. Ya, di mana Roy Suryo bahkan sempat memaparkan analisisnya terkait upaya penghapusan sekitar 1.200 postingan dari akun Fufu Fafa. Ya, ini mulai dari kecerobohan transfer GoPay hingga nomor handphone yang terdaftar saat pencalonan wali kota Solo yang mencantolkan nama Gibran Rakabuming. Ya, di mana perusahaan nama identitas menjadi Slamet yang tidak bisa mengubah virtual akun. Ya, hingga bocoran dari Tempo mengenai pengakuan internal, semuanya mengarah kuat pada satu kesimpulan mutakhir. Ya teman-teman, pertanyaannya sekarang, apakah sekedar meminta maaf saja cukup? Ya, di mana pakar hukum tata negara Ferry Asmari memberikan analisis yang sangat tajam terkait hal ini. Ya, menurutnya teman-teman, posisi wakil presiden bisa berada di ujung tanduk jika dugaan ini terbukti. Dasar hukumnya sangat jelas tertuang dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa syarat menjadi calon wakil presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan bercela baik dari norma agama, masyarakat maupun adat. Ya teman-teman, kasus ini menjadi semakin berat bukan hanya karena isu postingannya di masa lalu, melainkan adanya unsur kebohongan publik ketika yang bersangkutan mengelak dan tidak menunjukkan sikap tegas untuk mengonfirmasi sebenarnya tercela terbuka. Ya teman-teman, jika DPR bergerak dan menindaklanjuti usulan dari berbagai forum masyarakat, ya ancaman pemakzulan atau impeachment bisa menjadi kenyataan yang sangat nyata.
Ya teman-teman semua, bangsa ini harus dibangun di atas fondasi etika, kejujuran dan cara berpikir tanpa kebencian. Ya kita tidak boleh membiarkan misteri-misteri penyelenggara negara seperti ini menggantung tanpa kejelasan. Ya teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian mengenai polemik ini? Apakah isu akun Fufu Fafa ini harus diusut tuntas oleh DPR ataukah ini hanya akan menguap begitu saja? Ya teman-teman, mari kita memberikan komentar kita dan analisis cerdas kita di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman untuk membagikan video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, di sini juga kita melihat di kolom komentar banyak kali komentar-komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini sampai oleh teman kita Firah Zamfirah. Di sini dia berpendapat teman-teman, hati Irma ini sudah kemasukan setan. Uang apapun tetap dia patuh kepada rajanya walaupun salah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini sampai oleh teman kita Edian berpendapat, Irma Chainago ini sering menghantam pribadi orang lain. Ya teman-teman, Ahmad Saleh juga memberikan tanggapannya, akhlak baik atau buruk seseorang bisa dinilai dengan peribahasanya. Ya teman-teman, kita lanjut. Daniel juga memberikan tanggapannya, saya tidak setuju dengan pendapat Irma Chainago, rata-rata setiap pendapat saya tidak setuju. Ya teman-teman, bersampaikan oleh teman kita Naya Genggong berpendapat, kalau mau mengajari rakyat, kalau bicara jangan sama emosi dan marah-marah. Ya teman-teman, kita lanjut. Hawania Marhani memberikan tanggapannya, rakyat yang mana yang mendukungmu Irma? Jangan bawa-bawa nama rakyat, karena rakyat Indonesia sekarang sudah terpecah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Pojo Wiono berpendapat, Nenek Irma mewakili rakyat. Rakyat membayar pajak untuk gaji nenek. Rakyat tidak merasa terwakili dalam hal kebohongan. Rakyat lebih cerdas, tidak mau ditipu, dibodohi. Rakyat tidak sudi kalau golongan Nenek Irma. Ya teman-teman, kita lanjut. Aftun Abu Bakar memberikan tanggapannya, Irma, kelakuanmu tidak sesuai dengan kata-kata, bercerminlah. Ya teman-teman, Abu Hasan juga memberikan tanggapannya, seharusnya Ibu Irma malu diceramahi dan diajar oleh Adian. Katanya sangat pintar dan sudah 3 periode DPR, tapi moralnya tidak ada sama sekali. Dapat DPR karena sebagai penjilat. Ya teman-teman, kita lanjut. Asep Supriyatna memberikan tanggapannya. Di sini dia berpendapat teman-teman, Ibu Dewan yang terhormat, sudah tua nanti kerasa jabatanmu tak ada apa di hadapan Allah, dan ucapan Anda akan dihisap nanti. Ya teman-teman, Mariatul juga memberikan tanggapannya, pokoknya sekali berbohong akan ada kebohongan selanjutnya, dan seterusnya menciptakan kebohongan untuk menutupi kebohongan lagi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sutarma Sri memberikan tanggapannya, nenek ini katanya wakil rakyat. Rakyat yang mana? Kata-kata yang selalu keluar dari mulutnya sangat kotor, lebih beradab anak SD daripada nenek yang katanya wakil rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Murcahya memberikan tanggapannya, wakil rakyat, rakyat yang mana Bu? Enak aja, jangan tanya jadi tameng demi kelancaran Anda demi jabatan. Kata-kata Anda aja tidak mewakili rakyat sama sekali. Yang ada di otak Anda adalah jabatan. Rakyat hanya sebagai pijakan untuk naik jabatan. Ya teman-teman, Asep Dores juga memberikan tanggapannya, sombong bila wakil rakyat sudah 3 periode sebagai anggota DPR. So Irma kerja bukan untuk rakyat tapi buat rezimnya Mulyono. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Pinanggiaga memberikan tanggapannya. Ya, di sini dia berpendapat teman-teman, siapa yang dukung kamu Irma? Ada juga pada nyesel yang milik kamu kemarin. Dulu orang-orang seperti Irma, Fahri Hamzah dan Fadison sangat saya dengar kalau tampil di ILC. Sekarang tinggal Rocky Gerung, Raffi Harun dan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Pungki Pas memberikan tanggapannya, memang urakan kata-katanya Ibu Irma itu. Dia sudah lupa kalau yang bayar dia itu rakyat. Rakyat setuju bahwa dia recall, ganti itu Pak Surya Paloh, malu-maluin Nasdem.
Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.